Karena Bambang Tri pernah dipenjara, lalu sekarang katanya muncul buku kedua. Dia bermubahalah ya. Ngeri-ngeri sedap sih itu. Tentunya harusnya ada jawaban atau mereplaynya siapa. Saksikan saja di tayangannya yang sudah saya wawancara berikut ini. Terima kasih. Saya susah sekali mencari Anda ini. Oh ya, ya. Saya tertarik karena Anda tiba-tiba muncul di tengah hiruk pikuk pemberitaan yang ramai tentang hacker itu tadi. Ya. Nah itu pengalaman lucu lah ya. Hanya di sidang itu banyak yang lucu ya. Banyak yang lucu. Dan saya kira hanya terjadi di Indonesia. Jadi begini. Sidang di Indonesia tapi bahasa Inggris gitu. Dia kira saya nggak bisa bahasa Inggris. Saya jawabnya bahasa Inggris, akhirnya yang bingung kan. Tutup lagi bahasa Indonesia aja gitu. Kan sebelumnya saya sudah pinter. Oh, udah pinter? Ya, di SMP itu Pak, nilai saya ulangan 10. Ternyata mengatakan, gini loh, saya itu nggak pernah bareng dengan Jokowi. Ya, terus saya SMA 5. Oh, beda ya? Iya. Jokowi mikirnya apa, dia mikirnya apa, beda-beda latah aja itu. Gitu. Ada kepentingan dua-duanya ya? Iya, Pak Jokowi dengan kakak kelas itu, ya toh, berarti seolah-olah kan SMA-nya ada yang mengakui gitu loh. Iya. Tapi dia lupa bahwa jasanya itu harus dari angkatan pertama. Kok dia mengakui punya kakak kelas ini kan susah diterima. Jadi di buku yang kedua ini ada semua ya? Iya, komplit Pak itu. Nanti diambil aja bukunya ya? Iya Pak. Komplit ya? Jadi dia SMA 5? Pak Daryatnonya? Pak Daryatno? Ya. Pak Jokowi SMA 6? SMA 6. Beda angkatan? Itu Pak Jokowi masuk, Pak Daryatno keluar. Berarti? Tapi Pak Jokowi itu sebenarnya angkatan pertama. Kalau angkatan pertama kan nggak ada kakak kelas. Itu ngomongnya kepala sekolah, ngaco lagi itu. Yang sebenarnya Pak Jokowi itu angkatan kedua, masuk tahun 78. Gitu. Yang tadi bilang angkatan pertama siapa? Kepala sekolahnya. Juga? Iya, nggak tahu itu. Ya, tanya aja orangnya, namanya jelas. Dia mengatakan berkali-kali Jokowi angkatan pertama. Kalau ngomong angkatan pertama, lalu di Garut menyebut kakak kelas, itu aneh sekali. Ya sangat aneh. Kalau angkatan pertama itu nggak ada kakak kelas. Pasti yang itu. Orang awam pun tahu pasti. Iya, tapi itu Pak Daryono ngakui. Saya itu bukan kakak kelas dia, SMA-nya aja lain kok. Saya ngaku itu supaya bisa deket. Itu semua ada di buku. Ada. Yang kedua ya. Ya. Jokowi itu ada yang lucu-lucu begitulah. Lucu tapi sebenarnya menjadi konyol dan berbuah. Itu menunjukkan bahwa Jokowi berbohong. Ya. Kalau yang Pak Daryono itu juga berbohong tapi nggak bermaksud jahat. Dia hanya kepingin kenal. Kalau presiden kan susah itu mau salaman gitu. Ya. Oke, selain itu buku yang kedua itu ngebahas tentang apa aja? Kelanjutan dari yang pertama yang bikin heboh, lalu Anda di penjara, yang kedua akan mengungkap sebenarnya. Iya betul. Tentang identitas. Betul. Ijazah kan bagian dari identitas. Ya tahu. Syarat untuk calon presiden loh itu. Oh itu kaitannya jelas. Itu masih tertulis, belum diubah. Syarat presiden adalah minimal SMA dan sederajat, gitu loh. Ya. Itu masalahnya Tapi palsu. Palsu Pak. Anda yakin itu? Apa istilah yang lebih dari yakin? Dipastikan bahwa itu palsu. Pasti. Ya. Kenapa bisa memalsu itu? Punya siapa dia barangnya? Nah, ini begini. Sekarang kita tahu, makanya palsu aja nggak cukup ini, mencuri Pak. Mencuri. Karena palsu itu kan nggak ada orang yang punya, dia bikin sendiri, diakui sendiri. Tapi kalau punyanya orang diakui kan namanya mencuri. Jadi pasalnya tambah 37 pencurian itu Nomor serinya beda. Nomor serinya itu punyanya orang lain. Namanya Joko Wahyudi. Joko Wahyudi masih ada nggak? Masih dong. Masih ada. Saya punya nomor teleponnya.
Oke, nanti Gitu loh. coba kita Ya harus hubungi dilacak, ya dilacak. dilacak. Tapi saya menjaga tidak menghubungi dia. Saya takut dia menutup diri juga. Oke. Gitu loh. Kecuali kita perkuat dia ya supaya bicara yang sebenarnya. Ya harus jujur lah. Ya ngapain gitu. Nah itu kan ijazah segala macam Oke. itu untuk kelengkapan Oke. di KPU ya. Ya cuma SMA tok yang dituntut sebenarnya kan. Sebenarnya ya. Ya. Nah tapi Anda nulis yang lain-lainnya juga Ya, ijazah. ya termasuk SMA. Oh, Nah, oke. Menurut Anda kalau SMA-nya aja udah palsu berarti sejak wali kota syaratnya yang itu dong? Ya pasti. Kan nggak pernah dipublikasikan. Oh, Nggak pernah ditampilkan yang KPU kota dan provinsi kan? Nah, waktu itu kan wali kota berarti kota KPU Solo. Kota Solo. Iya. Lalu dia jadi Gubernur. kan? Ya, KPU DKI Jakarta. Iya. Lantas dia ke pusat, Ya. jadi KPU pusat. Pusat ya. Bahkan 2014 pun nggak ada publikasi apapun soal ijazah calon. Oh, bahaya juga itu. Ya. Pak KPU-nya pelanggaran itu karena kewajiban dia mengumumkan kan. Iya. Berarti tiga KPU nih. Ya pasti bermasalah semua kenapa mereka meloloskan itu. Nah, itu berapa persen Anda keyakinannya? 100%. 100%. Ya. Kalau saya punya istilah itu beyond reasonable doubt. Nah, jadi nggak ada keraguan sedikit pun. Keraguan sedikit. Yakin ya? Ya, yakin ijazah Pak Jokowi palsu. Mau diuji dari arah manapun palsu. Oh, Gitu. oke. Ya. Lah kalau saya bilang asli kan malah saya menyebarkan hoax. Oke. Ya kan? Seandainya ijazah itu memang palsu, menurut Anda harus apa? Ya nggak ada lain kita. Enggak, Jokowinya sendiri minta maaf atau apa gitu? Ya nggak bisa dong. Itu kan sudah Atau peraturan negara? peraturan negara ya jelas dia ini dari segi hukum ya itu kan presiden itu harus memenuhi syarat de jure dan de facto. Ya. De jure itu artinya semua dokumen hukum dia tidak bermasalah. Betul. Nah, de facto kalau dia menang pemilu dilantik MPR. Nah, ya berarti dua itu harus dipenuhi. Salah satu nggak aman ya dia Gugur harusnya. bukan gugur, dinyatakan Tidak presiden sejak awal. tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat karena apa? Bukan hanya presiden kan Iya. berarti. Hah? Gubernur DKI waktu itu nggak Ya, salah. semua, ya. Wali kota juga. Iya, tapi kan kita ini bicara yang paling ekstrem tentu presiden ini karena menyangkut orang satu negara. Iya. Kalau Jakarta paling nyangkut orang Jakarta aja kan gitu kan. Solo aja. Jadi skalanya ini luar biasa ini. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan eksklusif dari kami, Meditarium Channel, yang mendapatkan narasumber penulis Jokowi Undercover 3, S1, 2, yang ketiga lagi disusun katanya. Jadi saya berpikir, atau kami tim dari redaksi berpikir, pencarian ini cukup melelahkan, hampir lebih dari 7 hari, dan kini kembalikan ke publik atau yang menonton, silakan menafsirnya sesuai dengan pendapat atau apa yang terjadi sebenarnya dan apa yang sedang terjadi sebenarnya. Nantikan lagi narasumber kami secara eksklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.